A. Pengertian haji. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedangkan menurut pengertian syari berarti menyengaja menuju Ka'bah, Baitullah untuk menjalankan ibadah, yaitu ibadah syariah yang terdahulu. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu dan wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah dijelaskan dan telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama. Haji termasuk ibadah yang telah dikenal pada syariat agama-agama terdahulu. Sebelum Islam, Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah untuk menyembah Allah semata. Dan beliau menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah. Orang-orang mematuhi seruannya, datang dari berbagai penjuru dan mempelajari dasar-dasar tauhid. Sedangkan menurut KBBI, haji adalah rukun Islam kelima atau kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. B. Syarat, rukun, dan wajib haji. Yang pertama, kondisi diwajibkannya haji. Yang pertama Islam, kedua baligh, berakal, merdeka, dan kekuasaan atau mampu. Nah, yang kedua rukun haji, yaitu ihram atau berpakaian ihram dan niat ihram dan haji. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf yaitu tawaf untuk haji atau tawaf ifadah. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambutnya sedikitnya 3 helai dan tertib yang berurutan. Nah, yang ketiga wajib haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam atau denda yang menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan. Ihram dari mikot, yaitu memakai pakaian ihram atau yang tidak berjahit, dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya haji. Bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jumroh Aqobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Zulhijjah dan setelah wukuf. Terus melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan melemparkannya 7 kali setiap jumroh. Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram. Nah, yang keempat sunnah haji. Yang pertama ada ifrad, yaitu mendahulukan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Membaca talbiyah. Tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan ketika awal datang di tanah haram, di tanah ihram, dikerjakan sebelum wukuf di Arafah. Salat sunnah ihram 2 rakaat sesudah selesai wukuf, utamanya dikerjakan di belakang makam Nabi Ibrahim. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan tawaf wado, yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar Mekah. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram atau niat, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima bersyukur, yang keenam tertib sesuai dengan urutannya. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah. D. Wajib haji ada 6, yaitu 1. Ihram haji dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontarkan jamroh,
Yang kelima, menghindari dari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang keenam, tawaf ba'da bagi yang akan meninggalkan Mekah. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi wajib membayar dam. Jika tidak melaksanakan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi tidak membayar dam. Larangan-larangan haji. Jamaah haji dilarang melakukan beberapa hal ketika ia memasuki ihram. Apa yang seharusnya boleh dilakukan di luar ihram menjadi haram selama jamaah haji dalam keadaan ihram. Jamaah haji yang melanggar larangan tersebut akan terkena sanksi yang berkaitan dengan ibadah hajinya. Syekh Abu Suja dalam takrib menyebut 10 hal yang menjadi larangan sepanjang seseorang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Semua larangan ini memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh jamaah haji yang bersangkutan, yaitu pasal jamaah haji yang sedang ihram haram melakukan 10 hal. 1. Mengenakan pakaian berjahit. 2. Menutup kepala bagi laki-laki. 3. Menutup wajah bagi wanita. 4. Mengurai rambut. 5. Mencukur rambut. 6. Memotong kuku. 7. Mengenakan wangian. 8. Membunuh binatang buruan. 9. Melangsungkan akad nikah. Dan 10. Berhubungan badan. Demikian juga dengan bermesraan dengan syahwat. Sedangkan Syekh Nawawi Bandan menerangkan kelonggaran perihal larangan memotong kuku dan rambut atau bulu yang keberadaannya cukup mengganggu. Ia menerangkan bahwa potong kuku atau potong sedikit rambut yang menghalangi mata dibolehkan tanpa konsekuensi sanksi. Artinya, kelima memotong kuku maksudnya menghilangkan kuku tangan dan kuku kaki dengan cara memotong atau cara lainnya. Tetapi, jika sebagian kuku jamaah haji yang sedang ihram tersebut terbelah dan menjadi sakit atau terganggu karenanya, maka ia boleh memotongnya dan tidak perlu membayar fidyah. Demikian halnya dengan kemunculan rambut atau bulu di mata, dan ia menjadi terganggu karenanya, maka ia dibolehkan untuk mengguntingnya. F. Dam. Dam dalam bahasa Arab berarti denda. Dam dalam bentuk darah adalah menyembelih binatang sebagai tebusan atau kafarat terhadap beberapa perbuatan pelanggaran yang dilakukan ketika mengerjakan ibadah haji atau umrah. A. Macam-macam dam. 1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari atau 3 hari dikerjakan waktu haji, dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. 2. Menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 syah kira-kira sebanyak 7 kg kepada 6 orang miskin. 3. Menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin, dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harga dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalaupun tidak sanggup, maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap 1 mud. Makanan harga unta itu sama dengan 1 hari puasa. Denda ini dijatuhkan kepada orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal. 4. Barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib membayar denda. 5. Barang siapa memotong kayu di tanah haram, maka denda. 6. Bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan tahallul tanpa membayar denda. Denda yang berupa menyembelih binatang dengan beri makan dibayar di tanah haram. Denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat